dingin, kita nggak bisa tuai sebelum musim dingin datang lagi, karena masa tanam itu atau tidak panjang, dan kalau kita tidak tabur tepat waktunya, kita nggak mungkin bisa tuai tepat waktunya. Itu prinsip hukum tabur dan tuai. Jadi kalau kita tidak merencanakan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan pada waktu yang tepat, kita nggak mungkin bisa menuai apa yang kita inginkan di waktu yang tepat. Kasih contoh yang simple, then we move on. Untuk seseorang yang punya mimpi, ya, saya pengen jadi dokter, itu target, itu mimpi, tapi it takes a plan. Karena mimpi tidak akan terjadi tanpa rencana. Nah, untuk dia bisa jadi dokter yang bagus, dia harus masuk ke universitas yang bagus. Untuk masuk universitas yang bagus, dia perlu SMA yang bagus. Nah, untuk SMA bagus, dia mungkin perlu SMP bagus. Untuk dia SMP bagus, dia perlu SD bagus. Makanya saya bilang sama yang mau menikah biasanya, mulai hari pertama kamu masuk honeymoon, kalau kamu sentuh istrimu, kamu sudah harus pikirkan tabungan untuk SD anak calon anakmu. Karena kalau kamu tidak mulai tabung, karena nanti anak kamu masuk SD, uang cicilan nggak akan pernah, atau uang sekolah tidak akan pernah tambah murah. Dan uang itu nggak akan tiba-tiba ada kalau tidak direncanakan atau dicadangkan. So, coming to your simple question, penting nggak planning in life? Penting banget. Jadi kalau bicara konsep tabur tuai, menuai itu bicara visi, bicara target, menabur bicara planning. Ya, part of the planning itu aktivitas tindakan itu adalah bagian daripada eksekusi daripada apa yang diplan. Oke. Kalau Pastor Jose sendiri dalam konteks membuat rencana yang bagus, kalau seorang pribadi Pastor Jose itu planning itu hendaknya bicara musim tadi ya, harian kah atau by konteks by apa itu, harian, bulanan, atau seperti apa sih orang praktek untuk punya rencana dalam hidup? Kalau saya ya, kalau kamu tanya saya hari ini, sekarang saya udah nggak muda lagi. Tentunya kalau kamu tanya saya umur 20-an, saya belum tentu bisa jawab. Saya udah nggak muda tahun ini, saya sebentar lagi berusia 53 tahun. Jadi tentunya saya, perspektif saya terhadap waktu udah sedikit berbeda. Jadi saya sekarang bukan cuma punya annual year plan, saya punya 5-year plan, saya punya 10 years plan. Saya sebenarnya bahkan punya 30 tahun ke depan, sampai saya umur 80. Saya lakukan itu di usia saya 50, karena saya berkata kalau Tuhan kasih saya 30 tahun lagi, saya bagi 30 tahun ke depan itu dalam 3 dekade. Dan every decade, saya ingin lihat sesuatu terjadi. Saya punya target atau punya mimpi. Nah, mimpi itu nggak akan menjadi kenyataan kalau saya merencanakan. Hanya sekedar saya pengen ke Amerika jalan-jalan, kan nggak tiba-tiba saya ada di situ. It takes plan. Saya perlu mulai merencanakan saya pengen ke kota apa, kota itu seperti apa, kapan saya mau pergi, musim apa di situ, dan di situ saya mau tinggal di daerah belahan kota yang mana, harganya berapa, kalau saya mau di situ berapa, saya perlu budget berapa, untuk ke sana saya perlu naik pesawat apa, perlu visa harganya berapa, untuk visa saya perlu, it takes all the planning to make the dream come true. Jadi ya kalau kamu tanya saya punya long term dan punya short term, dan kemudian saya bisa break it down to annual per year, apa yang saya perlu lihat untuk bisa mengukur progress ya. Tapi kalau bicara soal planning, mungkin you as a coach, mungkin kalian udah biasa kasih 5 langkah untuk good planning. I don't think I'm gonna take away your job. Saya nggak akan kasih poin-poin seperti clear planning, simple, detail. Dalam planning harus detail, dituliskan, dan lain sebagainya, bisa diukur. Saya nggak akan go there. Tapi saya mungkin mau kasih masukan pada semua yang mendengarkan malam hari ini. Mungkin kita perlu mempertimbangkan faktor fleksibilitas dalam merencanakan. Karena yang kita mau tuju itu adalah tujuan, target. Dan kita punya rencana. Tetapi menurut saya banyak orang sudah berhasil merencanakan dengan detail, dengan bagus, dituliskan dengan jelas, sedang sederhana, bisa diukur, ya you name it, all the principle sudah mereka apply. Tapi menurut saya banyak sekali mereka gagal, mereka frustasi karena mereka fail to plan B, atau mereka fail untuk punya fleksibilitas dalam menghadapi rencana yang tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Itu yang saya temukan, terutama dalam masa-masa COVID seperti ini, ada banyak plan, business plan yang fail. Nah,
pada waktu business plan kita fail, kalau mereka tidak anticipate untuk bisa fleksibel, bahkan kalau bahasa sekarang di dunia COVID ini adalah pivot ya, mereka bisa berbalik, bisa pivot, mereka punya bisnis, mereka tidak punya plan B atau anticipate, putar haluan dan lain sebagainya. Itu yang saya temukan banyak orang frustasi dan kemudian give up. Nah, itu yang saya mungkin mau remind semua pendengar malam hari ini atau yang ikut di IG Live ini. When we plan, kasih margin untuk apa yang kita rencanakan tidak terjadi. Misalnya saya mau ke Amerika, saya plan tanggal sekian, bulan sekian. Kalau something happens, saya harus punya alternatif atau saya harus bisa improvisasi. Nah, semua bisnis yang mampu improvisasi dan orang-orang yang mampu improve dan mampu menyesuaikan diri terhadap keadaan yang tidak diperhitungkan, mereka yang kemudian bisa berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka dan tidak sefrustasi yang lainnya yang kemudian kaku holding on to the plan. Iya. Apalagi menyalahkan plan yang mereka jalankan tidak sesuai dengan. Ya. Ada yang menyalahkan iblis juga. Intinya yang penting bukan menyalahkan diri ya. Tapi flexibility itu salah satu kunci ya Pastor ya. Jadi kalau ada kita merencanakan lalu rencananya mungkin gagal, ya itu diambil hikmah, jangan diambil hati. Karena ya kita harus move. Berarti itu penting untuk kita punya plan A, B, C gitu Pastor? Karena kita manusia tidak punya kemahatauan seperti Tuhan. Kita pengetahuan kita, perspektif kita terbatas. Jadi sangat besar kemungkinan dalam kita plan itu tidak sempurna seperti sebagaimana harusnya. Nah, karena kamu punya tema adalah God's plan. Kalau dia yang plan, dia sudah foresee, dia punya kemahatauan dan kemahakuasaan. Jadi tentunya dia punya rencana tidak akan pernah gagal. Kalau dia yang merencanakan. Tidak akan gagal. Tapi kan kita manusia itu kan punya keterbatasan, perspektif kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, sudut pandang kita terbatas. Itu sebabnya kita harus memberi ruang pada diri kita sendiri untuk apa yang kita bayangkan, kita anticipated outcome. Dalam business plan selalu ada anticipated outcome. Kita expect-nya salesnya seperti itu, profit marginnya seperti itu, atau apapun juga yang kita plan, biasanya kita punya anticipated outcome. Ada ekspektasi hasil yang kita bayangkan. Nah, kalau itu tidak terjadi, kita harus punya fleksibilitas untuk bisa menyesuaikan diri. Nah, kalau kita tidak punya margin, tidak punya ruang untuk kita bisa menyesuaikan diri, di situ yang banyak orang collapse. Emotionally, financially, termasuk physically, maupun spiritually ya. Very good point, Pastor. Jadi flexibility karena kita tidak punya kemahatauan seperti Tuhan, jadi bisa jadi apa yang kita rencanakan nggak taunya ada X faktor yang membuat kita tidak mencapai itu, makanya penting harus fleksibel. Very good point. Pastor, ada yang nanya nih, udah ada yang nanya. COVID ini nggak ada yang pernah pertimbangkan atau tidak ada yang pernah rancangkan di budget atau di programnya tahun 2020. Iya, tahu-tahu COVID aja. Iya, betul. COVID plus COVID ya. Oke. Jadi penting banget untuk kita agile untuk merencanakan, fleksibel. Ini ada yang nanya, boleh aku langsung sebutkan ya. Kebetulan tengah-tengah ada yang nanya nih. Namanya Brother Jimmy, ini juga kuliah di Jerman nih, konsultan lampu, light consultant, tapi udah di Indonesia. Dia bilang, Pastor Jose, kalau GPCC, gereja GPCC sampai sebesar ini, itu memang sudah seperti yang direncanakan, atau itu beyond your planning sebenarnya? You and all the team. Kita tidak pernah plan atau kita tidak pernah menargetkan ukuran ataupun jumlah. Itu yang tidak pernah menjadi target kita dari awal maupun hari ini untuk ke depan. Target kita itu selalu adalah target harus bisa diukur tentunya. Nah, yang kita targetkan itu bukan jumlah, bukan ukuran, bukan orang, bukan gedung, bukan kebaktian. Yang kami targetkan itu selalu adalah dampak atau perubahan. Nah, itu yang kami targetkan sejak awal. Jadi yang dari awal yang kami targetkan di gereja ini adalah sebuah generasi atau sekelompok orang yang punya karakteristik tertentu. Itu target kami. Jadi kami sebut itu generasi bintang. Jadi kami berusaha menggambarkan kalau jadi bintang, anak-anak Tuhan itu seperti bintang tuh
Seperti apa kriterianya? Mukanya 400 lumen terangnya kah? Jadi ada spesifikasi kriteria daripada generasi bintang. Nah, itu target kami. Nah, jadi itu yang kami terus punya rencana untuk bangun. Nah, jadi plan kami adalah membangun generasi bintang. Mata kami terus ke situ, tangan dan kaki kami terus mengarah ke situ. Ukuran dan jumlah buat kita itu nggak pernah jadi target dan bukan menjadi sasaran kami. Jadi berapapun ukurannya tidak terlalu mempengaruhi kami dan bahkan kami berusaha tidak akan dipengaruhi itu. Kalau kamu tanya saya, bangun generasi bintang yang bisa berpengaruh bagi bangsa ini, idealnya bahkan kalau kami mau tidak terlalu besar, kalau bisa sekelompok aja. Tapi kan bagaimana kita tahu siapa yang akan jadi bintang? Kami hanya melakukan apa yang Tuhan percayakan datang untuk kami gembalakan dan kami bentuk. Ya kami setia melakukan itu dan berharap mereka semua jadi bintang di dunia mereka masing-masing. Bisa ibu rumah tangga yang jadi bintang, anak TK dan anak SD, anak SMP yang jadi bintang di kelasnya dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Oke, great. Nah, Pastor, kan planning yang serius harusnya menghasilkan tindakan serius. Tapi bagaimana kalau ada orang tuh bilang ini gue udah planning serius gitu, tapi ternyata tidak serius bertindak, itu salah di planningnya atau apa yang menyebabkan planningnya katanya serius, tapi kok tindakannya nggak serius sama sekali gitu? Ya, itu menurut saya tanpa being judgmental, tidak menghakimi, tapi menangkap yang tadi Anda sebut, bahwa dia merencanakan tapi tidak bertindak, ya itu dia cuma menuliskan mimpi dan targetnya, tapi kalau dia tidak menindaklanjuti apa yang dia tulis, ya tanggung jawab ada di tangan dia sendiri ya. Sepenuhnya, karena kita ini manusia yang diberi pilihan, kita semua itu punya the power of choice. Kita ini manusia diberi oleh Tuhan kemampuan untuk memilih. Jadi kita ini bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan kita diberi pilihan yang bebas. Karena free will yang Tuhan berikan bagi kita, makanya Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, jangan makan buah itu. Tapi kan Adam dan Hawa punya kuasa untuk melanggar itu. Makanya kalau kita tidak menyadari bahwa kita diberi kuasa untuk memilih dan untuk bertindak, maka kita akan mengabaikan banyak tanggung jawab yang ada dalam kehidupan kita yang sebenarnya adalah bagian daripada kita. Dan kita menganggap Tuhan bertanggung jawab untuk itu. Kasih contoh yang sangat sederhana di Perjanjian Lama. Kalau kamu masih ingat ada tokoh yang namanya Yusuf di situ. Iya. Kalau masih ingat, dia itu kan menafsirkan mimpinya Firaun. Firaun mimpi, kalau masih ingat, saya nggak tahu semua yang nonton ini ingat nggak? Firaun tuh mimpi tentang 7 ekor sapi yang kurus telan sapi yang gemuk 7 ekor. 7 bulir gandum yang kurus telan yang gemuk itu dan nggak berbekas. Dan di Mesir nggak ada yang mampu menerjemahkan itu artinya apa. Yusuf berhasil menerjemahkan. Yusuf bilang Mesir akan dikasih 7 tahun kelimpahan dulu, artinya makmur banget, prosperity datang. Tapi setelah 7 tahun kelimpahan akan datang 7 tahun kelaparan. Dan 7 tahun kelaparan itu akan menghabiskan semua kelimpahan yang awal, kemakmuran yang ada di depan itu akan ditelan habis dan tidak berbekas. Itu adalah profesinya, itu nubuatan loh. Tapi kemudian kalau kita ikutin, setelah Yusuf memberikan, selain penafsiran mimpi, Yusuf memberikan 14 tahun economic plan, rencana ekonomi bagi perencanaan ekonomi kepada Firaun. 7 tahun kelimpahan ngapain, terus 7 tahun kelaparan ngapain. Dia kasih sama Firaun, kemudian Firaun bilang, ini you jadi Perdana Menteri. Nah, to cut the long story short, setelah Yusuf memerintah 14 tahun, semua yang dinubuatkan nggak kejadian loh. Nah pertanyaannya, emang kalau seandainya nubuatan itu datang daripada Tuhan, warning itu datang daripada Tuhan, emang Tuhan nggak berkuasa? Atau manusia dikasih kemampuan untuk mengubah apapun juga yang sebenarnya dikasih tahu sama Tuhan? Ini bisa terjadi seperti itu loh. Dan ada banyak sekali dalam Alkitab kejadian-kejadian yang sebenarnya nubuatan itu disampaikan, kemudian manusia menunjukkan kemampuan untuk kemudian mengubah arah daripada apa yang diprediksi atau dinubuatkan akan terjadi. Saya nggak tahu apakah ini terlalu berat buat yang menyaksikan, tapi my point is, kita harus mengambil tanggung jawab dalam apa yang kita rencanakan, dan kalau kita tidak melakukannya,
ya jangan salahkan Tuhan. He makes all things beautiful in its time. Dia telah menetapkan semua keindahan pada masa musimnya. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang kita harus lakukan di musim sebelumnya, maka keindahan itu tidak akan datang di musim yang harusnya kita nikmati dalam kehidupan kita. Ya toh? Oke. Aturan menuai kita malah masih harus menabur ya, padahal itu lagi musim kita sudah harusnya menuai. Maybe. Contoh untuk masuk universitas kita harus lulus SMA. Ya. Bisa lulus 18 tahun. Kalau yang jago bisa lulus 16-15 tahun. Ada teman saya lulus 14-15 tahun. Ya 2-3 tahun lebih cepat. Ada juga bisa lulus umur 23 juga. SMA loh ya. Bukan lulus dokter 23. Ya, kita yang menentukan. Kalau kita nggak mungkin kalau kita nggak lulus SMA bisa masuk kedokteran. Ya. Itu bukan mujizat, itu sulap dan magic. Yang menyelesaikan SMA kan kita. Kan bukan kita bangun tidur berdoa terus tiba-tiba kita punya ijazah SMA gitu. Nah itu yang tadi menjawab yang tadi kamu katakan ya tindakan. Dia boleh bermimpi, boleh berencana, boleh bersemangat. Tapi kalau dia tidak tekun melakukan apa yang menjadi bagian daripada tanggung jawabnya, ya tidak ada orang lain yang boleh disalahkan menurut saya. Iya. Iya. Nah teman-teman sobat kuat semua ingat ya, berencana itu penting, tapi jangan lupa faktor penting lainnya, yaitu bertanggung jawab dengan tindakan. Kalau bertanggung jawab saya suka bilangnya KOKODIVO ya, komitmen, konsisten, disiplin, fokus dalam mengeksekusi rencana kita, and be flexible, karena kita nggak maha tahu. Pastor, aku mau nanya, kita mau masuk ke God's plan and the good plan. Ya, Kalau menurut Pastor, ini irisannya, kalau menurut pandangan Pastor, antara rencana bagus kita, sama, jadi good plan, sama God's plan, itu irisannya seperti apa, Pastor? Bagi saya irisannya bukan soal isi daripada plannya kalau menurut saya. Irisannya itu ada di individu kita. It's not in the planning atau in the detail or content of the plan. Irisannya ada di individunya. Pada waktu kita when we make God's plan our plan, kita ada di dalam great plan. Karena a good plan nggak necessarily kadang-kadang a God plan. Tapi kalau God's plan pasti it will be a good plan. Cuman masalahnya adalah di kitanya. Nah, jadi bedanya antara menurut saya good planning dengan God's planning bukan isi konten daripada planningnya, bahkan bukan isi konten perencanaannya, tapi lebih kepada kitanya. So kalau buat saya kata kunci itu justru buat saya adalah satu ya, seberapa jauh itu kita ini ada di tangannya Tuhan. Seberapa jauh seseorang itu merasa bahwa dia itu tidak lagi miliknya sendiri, bahwa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ini bahasa Alkitab sih. Sorry kalau saya bukan orang Kristen, tapi di Alkitab itu ada istilah bahwa hidupku bukan aku lagi. So pada waktu kita sadar bahwa kita ini bukan lagi pemilik diri kita sendiri. Kemarin di Instagram saya di tag sih. Saya belum kenal yang nulis, tapi menarik sekali. Dia pakai istilah, saya boleh pinjam mungkin karena bukan hak cipta saya dan saya mention, tapi saya lupa siapa yang tag saya itu. Dia sebut tentang jual diri, karena ini bukan punya kita dan kita pinjam hidup. Nah pada waktu kata jual diri kan konotasinya negatif ya, tapi karena dia bikin jadi hashtag, jadi eye catching dia orang lain. Waktu saya di tag, saya baca, it's a good thought bahwa kita sadar bahwa ini hidup kita ini bukan punya kita. Pada waktu kita surrender, nah seberapa jauh kita sadar bahwa kita bukan lagi punya kita dan semua rencana yang ada dalam kehidupan kita itu bukan punya kita. Itu yang pertama. Jadi surrender atau ownership, tinggal kita masing-masing yang tahu seberapa jauh ini is our plan, atau seberapa jauh kita tahu bahwa we don't belong to us. Kita udah serahkan itu sama Tuhan. Ya, kedua ada istilah di Alkitab bahwa Tuhan menetapkan langkah orang benar. Ya, kita memang tetap harus melangkah. Jadi apapun yang kita rencanakan, kalau kita tahu bahwa hidup kita itu bukan lagi milik kita sendiri. Jadi banyak orang bilang, oh kalau saya ini mau masuk dalam rencana Tuhan, kayaknya itu harus semuanya berbau gerejawi, rohani, pelayanan. Saya bilang enggak. Seluruh kehidupan di alam semesta ini rohani.
karena Tuhan menetapkan Adam dan Hawa untuk menaklukkan bumi. Tuhan nggak bilang, Adam dan Hawa mulai hari ini bangunlah gereja yang paling besar. Kan enggak. Adam dan Hawa diberikan mandat, tujuan hidup itu adalah untuk memenuhi dan menaklukkan bumi, to subdue earth. Menaklukkan bumi, bahkan spesifik, darat, taklukkanlah darat, taklukkanlah udara, taklukkanlah laut. So darat, laut, udara diserahkan sebagai domain untuk Adam taklukkan. Jadi selama kita ini ada di bumi, semua yang kita hidupi itu God's plan. Jadi untuk hidup dalam rencana Tuhan itu bukan harus jadi misionaris ke Papua ya. Jual bakmi di Sunter pun itu bisa rencana Tuhan. Makanya saya bilang good plan dan God's plan bukan bicara soal kontennya, tapi bicara soal seberapa jauh kita berserah menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi dan kita lakukan semua ini bukan untuk kepentingan diri kita sendiri lagi. Bagi saya di situ kunci yang paling besar. Jadi menarik ya. Jadi bukan bicara saya konten kamu dari apa yang kamu harapkan sama sekali kan. Totally keluar dari apa yang kamu harapkan. Ya, it's good. Jadi bukan bicara kontennya ya, tapi bicara pribadinya. Berarti bisa dibilang bukan bicara tentang apa yang dilakukan, tapi bagaimana kita melakukan sesuatu. Ya entah apa itu, bagaimana kita melakukan sesuatu, yaitu akan menentukan bahwa kita ini sedang berjalan bersama Tuhan, yaitu dalam rencana Tuhan. Exactly, karena semakin kita tahu bahwa hidup kita bukan kita lagi, kita bisa bikin apa saja, dan di dalam apa yang kita lakukan itu, bisa ada keyakinan bahwa Tuhan sedang menyuruh dan memanggil kita dan mempercayakan kita untuk melakukan itu. Dan di balik itu akan ada dampak spiritual dan emosional dan bahkan fisikal yang sangat luar biasa pada saat kita tahu that we are in God's plan. Ya, amin. Ya, dan God's plan ini bicara level juga, Pastor. Apa perkara kecil dan akan disediakan perkara-perkara yang akan lebih besar. God's plan juga bicara kepercayaan, Pastor. Kalau menurut Pastor gimana? Ya, kalau kita setia dalam hal yang kecil ya akan dipercayakan hal itu prinsip ya. Itu prinsip Alkitabiah, faktor kesetiaan. Rasa percaya itu datang atau kepercayaan itu datang karena prinsip setia. Kata setia di Alkitab ini kembali lagi masuk konteks Alkitab, tapi saya pikir saya nggak bisa keluar dari konteks Alkitab juga. Kata setia dalam bahasa Greka Yunani-nya itu pistos. Pistos itu bisa terjemahkan dalam bahasa Inggris itu berbagai kata yang berbeda-beda. Trustworthy, bisa dipercaya. Faithful, setia. And responsible, tanggung jawab. Itu kata pistos. Jadi punya 3 komponen. Jadi karena Yesus bilang, karena kamu pistos dalam hal yang kecil, kamu bisa dipistos hal yang besar. Atau